Hipotesa. Pengertian hipotesa ini berasal dari kata hupo, artinya sementara, atau tingkat kebenarannya lemah, dan kata tesis yaitu suatu pernyataan teori. Hipotesa ini sering juga disebut sebagai dugaan sementara tentang keadaan atau karakteristik populasi. Hipotesa ini karena bersifat sementara, maka hipotesis mungkin benar atau mungkin tidak benar. Hipotesa ini merupakan suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai sesuatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Hipotesa ini adalah asumsi atau anggapan itu seringkali dipakai sebagai dasar dalam memutuskan atau menetapkan sesuatu dalam rangka menyusun perencanaan atau kepentingan lainnya, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar, sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan untuk dasar penelitian lebih lanjut. Penolakan suatu hipotesa bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah, di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukup bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukup bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Misalkan Anda beranggapan Pak Togu punya istri 4. Jika Anda sudah yakin Pak Togu punya istri 4, titik, tidak perlu Anda beranggapan. Selesai. Tetapi, karena Anda punya anggapan, maka Anda buat Pak Togu punya istri 4. Pernyataan Pak Togu punya istri 4 muncul karena Anda ragu. Dan kebenarannya perlu dibuktikan. Inilah yang disebut dengan hipotesis. Jadi, hipotesis yang disingkat dengan H0 adalah suatu pernyataan yang kebenarannya harus diuji atau dibuktikan. Ditulis H0, Pak Togu punya istri 4. Mengapa ini disebut sebagai H0? Karena ini yang diuji. Mengapa Anda uji? Karena Anda ragu. Jadi, H0 itu diharapkan oleh peneliti untuk ditolak. Alternatif jika H0 itu ditolak disebut dengan H1 atau H alternatif. Dalam hipotesa, langkah pertama adalah membuat hipotesis awal yang diharapkan ditolak, tetapi dapat membuktikan bahwa pendapatnya diterima. Jadi saya ulangi di sini, H0 itu diharapkan untuk ditolak. Misalkan Anda ingin menguji apakah pengisian KRS lebih efisien dengan menggunakan online atau manual. Untuk membuktikan pendapat tersebut, Anda akan membuat hipotesis awal sebagai berikut. Rata-rata waktu pengisian KRS online sama dengan manual. Mengapa ini Anda buat sama? Karena Anda berharap ini untuk ditolak. Anda berharap untuk diterima pengisian KRS online lebih baik daripada manual. Itu sebagai H1. Kemudian Anda mengambil sampel dan berharap hipotesis awal ini ditolak, sehingga pendapatnya dapat diterima. Hipotesis awal yang diharapkan akan ditolak disebut dengan H0. Dalam pengujian hipotesa berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesa. Kapan ditolak, kapan diterima, itu nanti akan dibahas. Kebenaran suatu hipotesa tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Penerimaan suatu hipotesa terjadi karena tidak cukup bukti. Tolong perhatikan, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesa tersebut, dan bukan karena hipotesa itu benar.
Penolakan suatu hipotesa terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesa tersebut dan bukan karena hipotesa itu salah. Ani seorang akuntan memperbaiki sistem keuangan di perusahaan tempat dia bekerja. Ia berpendapat setelah perbaikan sistem, maka rata-rata harga produk akan turun. Bagaimana ia menyusun hipotesa awal penelitiannya? Tolong Anda buat sebagai latihan. Tahapan pengujian hipotesa. Yang pertama, merumuskan hipotesa berdasarkan teori, pengalaman, dan ketajaman berpikir. Dalam merumuskan hipotesa ini, ya, kita tidak boleh sembarangan. Seperti yang tadi, kita asumsikan, ya, Hanol itu Pak Togu punya istri 4. Anda buat anggapan itu karena Anda melihat, mendengarkan dari Togu. Jadi tidak asal bunyi. Kemudian menentukan alfa, yang ketiga menentukan alat uji, 4 menentukan daerah keputusan, yang kelima menentukan keputusan. Inilah 5 tahapan pengujian hipotesa. Kita bahas satu persatu. Tahap pertama, merumuskan hipotesa. Langkah pertama adalah merumuskan hipotesa yang akan diuji. Hipotesis ini disebut sebagai hipotesis nol atau disingkat dengan H0. Dan hipotesa alternatif menggambarkan apa yang Anda simpulkan jika menolak hipotesis nol. Hipotesis alternatif ini ditulis H1, dibaca H1. Bentuk umum penulisan hipotesa, jika H0 itu sama dengan 0, maka ada 3 kemungkinan hipotesa alternatif. Yang pertama, H1 lebih kecil 0, artinya yang diyakini lebih kecil dari H0. Ini disebut dengan uji satu arah kiri. Yang kedua, H1 itu lebih besar 0. Artinya di sini yang diyakini lebih besar dari H0. Ini disebut dengan uji satu arah kanan. Yang ketiga, H1 itu tidak sama dengan 0. Artinya nilainya itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil dari H0. Yang diyakini berbeda dari H0. Lebih besar atau lebih kecil. Ini disebut dengan uji dua arah. Dalam merumuskan hipotesa, jenis hipotesa alternatif itu menentukan bentuk pengujian. Maka jenis hipotesa alternatif itu ada 2. Yang pertama, hipotesa one tail atau satu arah. Ini disebut dengan uji satu arah kanan. Hipotesa alternatif itu lebih besar 0, memiliki bentuk kurva seperti ini. Ini sebagai batas kritis atau nilai kritis didapat dari tabel. Kemudian uji satu arah kiri, hipotesa alternatif itu lebih kecil dari 0. Nah, ini sebagai batas kritis didapat dari tabel. Sementara hipotesis alternatif two tail atau dua arah, uji dua arah memiliki ujung kiri sama ujung kanan seperti ini. Waktu interval keyakinan kita mengetahui daerah di sini adalah daerah yang kita yakini. Daerah ujung kiri sama daerah ujung kanan kita kurang yakini. Dalam menentukan taraf nyata atau signifikan level pada tahap kedua, taraf nyata diberi tanda alfa. Disebut juga sebagai risiko karena menggambarkan risiko yang harus dipikul, ditanggung bila menolak hipotesis 0. Padahal hipotesis 0 itu sebetulnya benar. Contoh, tadi kita buat H0 itu Pak Togu punya istri 4. Tapi kita tolak karena data bukti kurang cukup. Padahal Pak Togu itu punya istri 4. Itulah disebut sebagai alfa. Tingkat risiko karena menggambarkan risiko yang harus ditanggung bila menolak H0, padahal H0 itu sebetulnya benar. Tidak ada satu taraf nyata yang diterapkan untuk semua penelitian yang menyangkut penarikan sampel. Tetapi pada umumnya menggunakan taraf nyata alfa 0,05 atau taraf 5%, 1%, kemudian taraf 0 dan 1%.
Pada umumnya pada proyek penelitian menggunakan taraf alfa 0,05, sedangkan untuk pengendalian mutu 0,01 karena tingkat ketelitian semakin tinggi, dan untuk pengumpulan zat pendapat ilmu-ilmu sosial dipakai 10%. Taraf nyata 10% menunjukkan peluang atau probabilitas menolak hipotesis yang benar 10%, sedangkan peluang menerima hipotesis yang benar 90%. Besarnya batas toleransi untuk menerima kesalahan hasil hipotesa terhadap nilai parameter populasinya. Besarnya taraf nyata bergantung pada keberanian pembuat keputusan dalam hal ini. Berapa besarnya kesalahan yang akan ditolerir? Besarnya kesalahan tersebut disebut sebagai daerah kritis atau pengujian daerah penolakan. Kita kembali dulu membahas tabel test student. Ini adalah tabel test student, di mana pada kolom pertama ini ada derajat bebas atau degree of freedom yang disingkat dengan DF, di mana nilai DF ini N dikurang 1. Misal, untuk N sama dengan 24, alfa 1%, uji 2 arah. Jika uji 2 arah, maka yang 1% ini dibagi 2 menjadi 0,05. Kita lihat di sini 0,05, kemudian karena anggota sampel 24, N24, N dikurang 1 DF menjadi 23, maka nilai untuk ini adalah 2,8073. Inilah untuk membaca tabel test student. Sekarang kita menghitung nilai Z dari tabel. Inilah tabel Z. Jika alfa 1%, uji 2 arah, berarti alfa 1% ini berarti 0,01 dibagi 2 menjadi 0,05. Artinya di sini 0,05 ini untuk daerah di sebelah kanan, ujung kanan, dan 0,05 ini untuk daerah di ujung sebelah kiri. Sementara luas kurva normal ini dari sumbu simetris ini ke sebelah kanan 0,5, sementara luas di ujung kanan ini 0,05, maka luas warna hitam ini ya 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 0,4950 luas ini. Maka kita cari di tabel yang memiliki luas 0,4950. Nah, kita perhatikan di tabel ada pada Z 2,5, ini 2,5. Kemudian pada baris 0,07 dan 0,08. Karena angka persis 4950 tidak ada, dia di antara 49, 49 dan 4951, maka dia berada di antara di sini. Maka 0,07 ditambah 0,08 dibagi 2, 0,075, maka pada kolom Z 2,5 dan baris 0,075, sehingga ini memiliki 2,575 batas kritis untuk nilai Z sebesar alfa 1% untuk uji 2 arah. Dan ini wajib selalu diingat, tabel nilai kritis Z untuk alfa 1% atau 0,01 untuk uji 2 arah 2,58. Nah, ini 2,575 dibulatkan menjadi 258 pembulatan. Ini untuk uji 2 arah. Tetapi untuk uji 1 arah 2,33. Demikian juga untuk alfa 10%, 5%. Nah, sekarang untuk alfa 1% sudah. Sekarang kita lihat untuk alfa 5%. Alfa 5% ini dibagi 2. Berarti ujung kiri sama ujung kanan itu memiliki luas 0,025. Luas yang ini dari sumbu simetris ke sebelah kanan 0,5, luas ujung kanan ini 0,025, kita kurangkan, maka luas yang ini adalah 0,4750. Kita lihat di tabel 0,4750 yaitu ada pada Z 1,96, ya. 1,9 pada kolom baris 0,06 dijumlahkan 1,9 ditambah 0,06 1,96. Nah, selalu diingat ya, untuk
alfa 5% ini 0,05 untuk uji dua arah. Nilai Z kritis itu 1,96, tetapi untuk uji satu arah adalah 1,64. Yang tadi untuk alfa 1%, untuk uji dua arah 2,58, untuk satu arah 2,33. Sekarang untuk alfa 10%. Jika alfa 10%, uji dua arah dibagi 2, 10% itu sama dengan 0,1 dibagi 2, 0,05, maka luas di ujung kiri sama ujung kanan itu 0,05, sementara luas yang ini 0,5, dikurangkan ujung kanan 0,05, maka ini adalah 0,45. Kita lihat ini di tabel. Itu ada pada 1,6 ini. 0,45 kita lihat di tabel, ya, itu ada pada 1,6. Kemudian di sini persis 45 tidak ada. Maka antara 95 sampai ini, maka 0,04 ditambah 0,05 dibagi 2, 0,045, ya, maka dibulatkan menjadi 1,64 ini. Maka selalu diingat, untuk alfa 10%, untuk uji dua arah nilai Z itu 1,64. Untuk uji satu arah 1,28. Maka sebagai latihan, coba cari nilai Z untuk uji satu arah yang dapat nilai seperti ini. Nilai Z ini, ya, saya ulangi, ya, ini kurva normal. Jadi untuk alfa 1% untuk uji dua arah, artinya luas di sini adalah 0,05, Z yaitu 2,575. Ini untuk uji dua arah, ya. Untuk alfa 5%, luas ini 0,025, nilai Z itu 1,96. Untuk alfa 10%, ya, nilai Z itu 1,65. Ini untuk uji dua arah. Sama seperti yang tabel di sini. Tugas Anda untuk mencari, membuktikan dari mana datang ini untuk uji satu arah. Langkah ketiga, menentukan alat uji. Jadi, alat uji ini merupakan nilai yang ditentukan berdasarkan informasi dari sampel dan akan digunakan menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Ada bermacam-macam uji statistik. Di sini kita akan menggunakan uji Z, uji T, kemudian uji F dan Chi kuadrat. Langkah keempat, menentukan aturan pengambilan keputusan. Aturan pengambilan keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 tidak ditolak. Gambar berikut ini menggambarkan daerah penolakan untuk suatu uji taraf nyata. Daerah ujung kiri sama ujung kanan ini selalu daerah tolak H0, ini untuk uji dua arah. Maka daerah di sini daerah terima H0. Saya ringkas di sini untuk uji dua arah ini, ujung kiri sama ujung kanan adalah daerah penolakan H0, ini daerah terima H0. Kembali saya ulangi di sini, waktu mempelajari interval kepercayaan, ini adalah daerah atau wilayah yang diyakini. Ini untuk uji satu arah kanan, daerah ujung kanan ini penolakan H0, uji hipotesis satu arah kanan. Kemudian dari sini ke kiri daerah penerimaan H0, ini uji satu arah kiri, hipotesa alternatif lebih kecil dari 0, maka ini daerah tolak H0, ini daerah terima 0. Kembali saya ulangi di sini, untuk mengetahui apakah dia uji satu arah kiri, satu arah kanan, atau uji dua arah, hanya diketahui dari hipotesa alternatif atau H1. Menentukan wilayah keputusan. Jika kita menggunakan sampel kecil, maka batas kritis ini didapat dari tabel T student. Tetapi jika kita menggunakan sampel besar, batas kritis ini didapat dari nilai Z. Maka ujung kiri sama ujung kanan daerah tolak H0, yang di sini daerah terima H0. Demikian juga untuk uji satu arah kanan, batas kritis ini didapat dari tabel T student untuk sampel kecil, dan untuk sampel besar didapat dari nilai Z. Demikian juga untuk
uji satu arah kiri. Batas kritis ini untuk sampel kecil didapat dari tes student, untuk sampel besar didapat dari nilai Z sebagai latihan. H0, berat Anis sama dengan 52 kg. Hipotesa alternatif atau H1, lebih besar dari 52 kg. Itu termasuk uji satu arah kanan atau kiri. H0, berat Anis sama dengan 52 kg. Hipotesa 1 atau H alternatif, lebih kecil dari 52 kg. Ini uji satu arah kanan atau kiri. H0, berat Anis sama dengan 52 kg. HA atau H1 tidak sama dengan 52 kg. Ini termasuk uji satu arah kiri atau uji satu arah kanan atau uji dua arah. Langkah kelima, menentukan keputusan. Langkah terakhir dalam uji statistika adalah mengambil keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis 0. Keputusan menolak H0 karena nilai uji statistika terletak di daerah penolakan. Perlu juga diperhatikan bahwa keputusan untuk menolak atau tidak adalah keputusan yang diambil oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Hasil ini merupakan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti sampel yang dapat diberikan peneliti kepada manajer puncak sebagai pembuat keputusan, tetapi keputusan akhir tetap berada pada manajer puncak. Artinya apa di sini? Jika kita tolak H0, itu bukan 100% itu benar. H0 ditolak artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0. Itu pengertian H0 ditolak. Jenis kesalahan dalam statistik, dalam situasi keputusan Anda terima H0 atau tolak H0. Sementara di sini H0 benar, di sini H0 salah. Anda terima H0 karena H0 itu benar. Tadi contoh, Anda buat Pak Togu punya istri 4. Anda terima H0. Dan betul Pak Togu punya istri 4. Ini disebut dengan keputusan yang tepat. Setelah Anda teliti, ternyata Togu punya istri 4. Berarti anggapan Anda atau dugaan Anda benar. Maka dikatakan keputusan yang tepat atau 1 dikurang alfa. Kemudian, Anda tolak H0 karena H0 itu salah. Setelah Anda teliti, ternyata Togu tidak punya istri 4. Berarti anggapan atau H0 Anda itu salah. Maka wajar Anda tolak, itu disebut dengan keputusan yang tepat 1 dikurang beta. Di sini H0 Anda benar. Pak Togu punya istri 4, tapi Anda tolak. Setelah Anda teliti, ternyata Togu punya istri 4, tetapi Anda nolak. Ini disebut dengan kesalahan jenis pertama atau alfa. Kemudian di sini H0 Anda itu salah. Yang Anda katakan Pak Togu punya istri 4. Tetapi Anda terima. Setelah Anda teliti, ternyata Togu tidak punya istri 4. Tetapi keputusan Anda terima H0. Ini disebut dengan kesalahan jenis kedua atau beta. Di hipotesa, di sini ada untuk sampel besar, ada untuk sampel kecil. Yang pertama, untuk sampel besar dan kecil ini, uji hipotesa rata-rata, kemudian uji hipotesa beda rata-rata, kemudian uji hipotesis proporsi, kemudian uji hipotesis beda proporsi, dan uji hipotesa data berpasangan. Uji hipotesis untuk sampel kecil, yaitu yang pertama uji hipotesis rata-rata, yang kedua uji hipotesis beda rata-rata, yang ketiga uji hipotesis proporsi, yang keempat uji hipotesis beda proporsi, yang kelima uji hipotesis data berpasangan. Uji hipotesis rata-rata sampel kecil, artinya jumlah sampel itu lebih kecil sama dengan 30. Alat uji yang digunakan terhitung sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku sampel dibagi dengan akar anggota sampel. Jadi di sini X bar ini rata-rata sampel, mu ini rata-rata populasi, S ini simpangan baku sampel, N adalah anggota sampel.
Kita buat contoh. PTX merupakan produsen roti. Mesin lama dapat memproduksi 24 kotak dalam waktu 42 menit. Tolong Anda ingat. Dapat memproduksi 24 kotak dalam waktu 42 menit. Berarti N di sini 24. Rata-rata 42. Untuk meningkatkan produksi, manajemen perusahaan berniat untuk mengganti dengan mesin baru. Mesin baru ternyata dapat memproduksi 24 kotak. Jadi di sini N sama dengan 24 dalam waktu 40 menit. Nah, yang pertama tadi di sini 42 menit ini adalah rata-rata populasi, yaitu yang ini, mu. Sementara 40 menit ini adalah rata-rata sampel. Dan standar deviasi sampel ini diketahui 3 menit. Dengan taraf nyata 1%, ujilah pernyataan apakah mesin baru dapat meningkatkan produksi roti pada perusahaan tersebut. Jawab, kita ringkaskan dulu data di atas. Rata-rata populasi itu 42 menit, rata-rata sampel itu 40 menit, simpangan baku 3 menit, alfa 1%, N 24. Inilah ringkasan data dari di atas. Langkah pertama, merumuskan hipotesa. H0 rata-rata sama dengan 42 menit. Mengapa dibuat di sini rata-rata mu 42 menit? Karena Anda berniat mengganti mesin baru. Artinya, pihak manajemen tidak yakin lagi ke mesin lama. Maka diganti dengan mesin baru. Jika pihak manajemen yakin terhadap mesin lama, nggak perlu diganti dengan mesin baru. Maka, yang 42 menit ini, yang mesin lama, diharapkan untuk ditolak. Maka, H1 di sini, mu tidak sama dengan 42 menit. Nah, boleh jadi nanti di sini lebih besar 42 menit, boleh jadi lebih kecil. Tetapi di sini kita buat dulu tidak sama dengan. Ini menunjukkan uji dua arah. Untuk mengetahui apakah uji satu arah atau uji dua arah, itu dilihat dari hipotesa 1 atau hipotesa alternatif. Dan dibuat di sini tidak sama dengan karena belum dapat dipastikan mesin baru lebih bagus atau lebih buruk. Langkah kedua, menentukan taraf nyata alfa 1% atau 0,01. Menentukan alat uji, tadi sudah ada seperti ini, terhitung sama dengan ini. Kemudian kita masukkan angka-angka yang di atas. Tadi rata-rata sampel itu 40 menit, rata-rata populasi 42, kemudian simpangan baku sampel itu 3 menit, jumlah sampel itu 24. Maka didapat di sini terhitung itu menjadi min 3,27. Kemudian menentukan daerah keputusan. Karena ini uji dua arah, maka yang alfa 1% dibagi 2, maka kita lihat di tabel, yaitu T alfa per 2 itu min 2,8073. Dari mana ini? Dari tabel. Kemudian di sini plus 2,8073. Ini tabel tes student, di mana P ini adalah derajat bebas atau degree of freedom yang disingkat dengan DF, di mana nilai DF ini sama dengan N dikurang 1. Tadi N itu sama dengan 24. Alfa 1%. Karena ini uji dua arah, maka dibagi 2, 0,5% sama dengan 0,05. Maka kita lihat di sini, untuk alfa 0,005 dan DF itu 23 sama dengan 2,8073. Jadi 2,8073 ini dari tabel. Langkah berikutnya, nomor 5, menentukan keputusan. Terhitung ini min 3,27, dia itu berada pada daerah di sebelah kiri ini. Berarti daerah tolak H0. Artinya, tidak cukup bukti untuk menerima H0 sehingga diterima H1. Di mana rata-rata mesin itu tidak sama dengan 42 menit. Ini yang kita terima. Tidak sama berarti boleh jadi lebih kecil 42, boleh jadi lebih besar 42. Maka perlu diuji dengan uji satu arah kanan.
Jika kita menguji satu arah kanan, langkah pertama merumuskan hipotesa H0, rata-rata sama dengan 42 menit. Kemudian H1 itu menjadi rata-rata lebih besar 42 menit. Maka diyakini mesin baru lebih bagus, maka dibuat lebih besar. Langkah kedua menentukan taraf nyata alfa 1%. Nah, di sini hati-hati, di sini sudah uji satu arah, bukan dua arah lagi. Jadi alfa ini tidak dibagi dua. Kemudian menentukan alat uji yang ini. Hasil terhitung ini sama, yang membedakan hanya batas kritis. Jadi min 3,27 menentukan daerah keputusan. Nah, ini dari tabel. Di sini saya ulangi, ini bukan uji dua arah, tapi uji satu arah. Maka dari tabel untuk alfa 1% dapat 2,499, sementara yang kita hitung itu min 3,27 jatuh pada daerah penerimaan H0. Maka langkah kelima menentukan keputusan. Terhitung itu berada pada daerah terima H0. Artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga diterima H0. Artinya rata-rata mesin baru tidak lebih bagus dari mesin lama, sehingga keputusan tidak perlu mengganti mesin baru. Latihan, kampus kita ingin beralih dari kuliah online menjadi offline. Sebelum keputusan diambil, pihak kampus melakukan uji coba offline untuk 20 orang mahasiswa. Ternyata rata-rata nilai mahasiswa pada waktu online sebesar 85, setelah offline menjadi 90, dengan simpangan baku sebesar 3. Dengan taraf nyata sebesar 5%. Apa saran Anda ke pihak kampus? Nah, di sini. Ringkasan data dari di atas, rata-rata populasi ini 85. Dari mana 85 ini? Karena dikatakan rata-rata nilai mahasiswa pada waktu online 85. Kemudian simpangan baku sebesar 3 diambil dari sampel sebanyak 20 orang. Dan dari 20 orang itu ternyata rata-rata nilai mahasiswa itu 90. Jadi jika diperhatikan, rata-rata sampel ini lebih tinggi dari rata-rata populasi. Dengan alfa 5%, kita disuruh memberikan saran ke pihak kampus. Langkah pertama, rata-rata sama dengan 85. Kemudian H1 di sini rata-rata lebih besar 85. Karena tadi dari sampel 90 ini lebih besar dari 85. Maka alat yang digunakan adalah seperti ini rumus. Terhitung sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku dibagi dengan akar N. Maka dimasukkan angka-angka di atas. Rata-rata sampel itu 85, rata-rata populasi 90. Kemudian simpangan baku sampel 3, anggota sampel 20 akar ini, maka dapat terhitung menjadi min 7,46. Maka kita lihat di tabel pengambilan keputusan, alfa 5%, N 20 dengan derajat bebas di sini berarti N dikurang 1 19. Dari tabel tes student dapat di sini 1,7291. Sementara yang kita hitung tadi min 7,46 jatuh pada daerah terima H0. Maka langkah kelima menentukan keputusan. Karena terhitung berada pada daerah terima H0, artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0 sehingga diterima H0, bahwa rata-rata nilai mahasiswa masih lebih bagus pada offline dibandingkan dengan online. Karena H0 itu tadi rata-rata sama dengan 85, ini kita terima. Maka nilai mahasiswa itu masih lebih bagus offline. Inilah saran Anda ke pihak kampus. Uji hipotesis proporsi sampel kecil. Alat uji yang digunakan terhitung sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi populasi dibagi akar. P0 ini proporsi populasi dikali 1 dikurang proporsi populasi dibagi dengan N. X per N adalah proporsi sampel. Contoh, sebuah penelitian menyatakan bahwa 40% dari ibu rumah tangga lebih suka belanja di pasar daripada supermarket. Angka 40% ini adalah proporsi populasi atau P0.
Untuk membuktikan ini, Anda mengambil sampel sebanyak 20. Dari 20 itu ternyata 14 ibu rumah tangga lebih suka belanja di supermarket. Artinya, proporsi sampel di sini 14/20. Dari mana 20 jumlah sampel 20? Dari mana 14? 14 sampel itu lebih suka belanja di supermarket. Dengan alfa 10%, bagaimana kita menguji hipotesa tersebut? Yang pertama, merumuskan hipotesa H0 proporsi populasi sama dengan 0,4. Kemudian H1 P0 tidak sama dengan 0,4. Dari hipotesa alternatif ini menunjukkan hipotesa uji dua arah. Alfa 10% dibagi 2, karena uji dua arah menjadi 5% atau 0,05. Kemudian langkah ketiga menentukan alat uji. Inilah alat uji untuk proporsi. Dimasukkan angka-angka di atas, X per N itu 14/10, proporsi populasi 0,4 dibagi akar. P0 itu proporsi populasi 0,4 dikali 1 dikurang proporsi populasi P0 dibagi N. Maka didapat di sini T hitung itu sama dengan 2,75. Dengan mengetahui T hitung, kita bisa untuk menentukan wilayah keputusan. Nah, karena tadi di sini sampel itu 20, maka derajat bebas 19 dari tabel T untuk alfa 10%. Uji dua arah didapat 1,328. Sementara yang kita hitung tadi itu sebesar 2,75. Ada pada daerah penolakan H0. Yang ini. Maka langkah berikutnya menentukan keputusan. Terhitung berada pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0 sehingga diterima H1. Artinya ibu rumah tangga yang lebih suka belanja di pasar tidak sama dengan 40%. Uji hipotesis beda rata-rata sampai kecil. Uji beda rata-rata dua populasi independen adalah bahwa kedua populasi tidak memiliki hubungan. Artinya populasi satu tidak bergantung kepada populasi yang lain. Misalnya, kita ingin tahu apakah ada perbedaan rata-rata nilai mata kuliah statistika antara mahasiswa di jurusan akuntansi dan manajemen. Jadi di sini, kedua populasi tidak memiliki hubungan. Alat uji yang digunakan seperti ini, di mana X bar ini untuk satu adalah rata-rata sampel pertama, X bar 2 rata-rata sampel kedua, mu1 rata-rata populasi pertama, mu2 rata-rata populasi yang kedua. S pangkat 21 adalah varian sampel pertama, S pangkat 2 adalah varian sampel yang kedua. Nah, derajat bebas di sini N1 ditambah N2 dikurang 2. Contoh, Anda disuruh untuk meneliti apakah waktu jam belajar mahasiswa dan mahasiswi sama. Dengan taraf nyata 5%, Anda mengambil sampel seperti berikut. Jam belajar mahasiswa untuk toga 2,11, untuk togi 3,15 dan seterusnya. Jam belajar mahasiswi untuk Ana 3,05 jam, untuk Ani 2,70 jam dan seterusnya. Sebelum kita mengerjakan ini, kita kembali mereview untuk mencari varian, yaitu varian sampel pertama dan varian sampel yang kedua. Varian itu dicari dengan cara mempangkat duakan nilai daripada standar deviasi. Nah, untuk mencari simpangan baku di sini, perhatikan di sini, ini rumus simpangan baku. Coba cari standar deviasi untuk sampel pertama dan kedua. Nah, untuk mengerjakan di atas, kita rumuskan hipotesa H0 rata-rata sama dengan 0. Waktu belajar mahasiswa dan mahasiswi sama, atau yang kata lain, mu1 sama dengan mu2, atau mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Sehingga hipotesa alternatif H1 mu tidak sama dengan 0, artinya waktu belajar mahasiswa dan mahasiswi tidak sama. Langkah kedua menentukan taraf nyata karena alfa 5% menjadi 2,5% atau 0,025 karena uji dua arah. Menentukan alat uji seperti yang ini. Dari alat uji ini kita mendapatkan T hitung itu sama dengan 0,55.
Nilai T hitung 0,55 ini kita masukkan ke kurva pengujian. Nah, dari tabel T alfa per 2 dengan derajat bebas 16 didapat 2,199. Daerah tolak H0 ini daerah terima H0 dan daerah tolak H0. Kemudian menentukan keputusan. T hitung berada pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Latihan. Contoh, Anda disuruh untuk meneliti apakah waktu jam belajar mahasiswa dan mahasiswi sama. Dengan taraf nyata 5%. Anda mengambil sampel seperti data berikut. Uji hipotesis data berpasangan sampel kecil. Data berpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama. Misalnya pengaruh produktivitas sebelum dan sesudah pelatihan bagi Badu. Jadi di sini ada dua perlakuan pada sampel yang sama. Data seperti ini disebut sebagai data tidak bebas atau non-independent. Uji ini adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas, yang tidak dicirikan dengan adanya hubungan nilai pada setiap sampel yang sama, atau disebut dengan data berpasangan. Untuk data sampel berpasangan, membandingkan rata-rata dua variabel untuk satu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai 0. Alat uji yang digunakan untuk beda data berpasangan seperti ini, di mana D bar ini perbedaan antara data berpasangan, SD adalah standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan. N adalah anggota sampel. SD di sini sama dengan sigma dari D pangkat 2 dikurang sigma D, kemudian di pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Contoh, bagaimana dampak COVID-19 terhadap nilai mahasiswa? Dengan taraf nyata 5%, untuk itu Anda mengambil sampel nilai matematika sebelum COVID dan sesudah COVID pada orang yang sama seperti tabel berikut. Sampel pertama toga, sebelum ada COVID nilai dia 9, sesudah ada COVID nilai dia 5. Untuk togi sebelum COVID nilai matematik dia 5, sesudah COVID sama nilai matematik dia 5. Untuk togu sebelum ada COVID nilai matematik 7 dan sesudah ada COVID 6 dan seterusnya. Kita rumuskan hipotesa H0 rata-rata sama dengan 0, H1 rata-rata tidak sama dengan 0. Berarti dari hipotesa alternatif ini menunjukkan uji dua arah. Langkah ketiga menentukan alat uji. Ini tadi alat ujinya sudah. Kemudian dari data sampel ini nilai matematik tugas sebelum ada COVID-19, sesudah ada COVID 5. Nah, yang dimaksud dengan D di sini selisih sebelum atau sesudah. Bebas apakah sesudah dikurang sebelum atau sebelum dikurang sesudah sama. Nah, di sini kita konsisten. Kita kurangkan dari sesudah ke yang lama. 5 dikurang 9 min 4, 5 dikurang 5 0, 6 dikurang 7 min 1 dan seterusnya. Jika dijumlahkan ini disebut sebagai jumlah D. Kemudian D pangkat 2, karena di sini nanti ada pangkat 2, dapat seperti ini. Maka dengan demikian nilai SD 1,32, maka ini kita masukkan ke T hitung. T hitung di sini seperti ini. Nah, tadi rata-rata D ini min 1,8 dari sini dibagi 10. Kemudian dibagi nilai SD 1,32 dibagi akar N 10, kemudian dapat min 4,32. Inilah T hitung. Maka kita masukkan kepada daerah keputusan. Di sini karena tadi N itu 10, maka derajat bebas itu adalah 10 dikurang 1 sama dengan 9. Alfa tadi di sini dibagi 2 yaitu 5%. Maka batas kritis di sini dapat 2,2622. Sementara yang kita hitung min 0,432 pada daerah sebelah kiri, maka dapat dikatakan kesimpulannya tolak H0. Artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0 sehingga diterima H1. Artinya ada pengaruh COVID terhadap nilai mahasiswa. Nah, kita lihat dari tabel T student di sini.
Untuk derajat bebas 9 ini, kemudian untuk alfa per 2, 5% berarti 0,025, tadi 9, maka dapat di sini 2,2622. Ini untuk N9 alfa 5% untuk uji dua arah, maka nilai alfa dibagi 2 menjadi 0,025, maka dari tabel kita dapat 2,2622. Uji hipotesis untuk sampel besar sama seperti untuk sampel kecil, ada untuk rata-rata, ada untuk beda rata-rata, kemudian ada untuk proporsi, dan kemudian ada untuk beda proporsi, dan ada untuk data berpasangan untuk sampel besar. Dikatakan sampel besar jika jumlah data itu lebih dari 30. Sampel kecil, jumlah data lebih kecil sama dengan 30. Maka yang pertama kita bahas di sini, uji hipotesis rata-rata sampel besar. Alat uji yang digunakan, jet hitung sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi dibagi anggota sampel. Bandingkan ini dengan rumus untuk sampel kecil. Hampir sama, ya. Di sini T hitung, di sini jet hitung. Di sini simpangan baku sampel, di sini simpangan baku populasi. Langsung kita buat soal. Ani sebagai produsen biji jagung menuliskan di karung jagung, rata-rata jumlah biji jagung yang rusak pada setiap karung adalah 45.000 biji dengan simpangan baku 6.000 biji. Kemudian Anda beli 36 karung jagung, ternyata rata-rata biji jagung yang rusak 50.500 biji. Dengan alfa 5%, ujilah pendapat penjual jagung tersebut, apakah penjual jagung itu bohong atau tidak. Nah, dari jumlah sampel ini sebanyak 36 karung berarti sampel besar. Maka langkah pertama kita rumuskan hipotesa H0, rata-rata
biji jagung yang rusak itu 45.000. Mengapa kita buat 45.000 ini? Karena dari informasi rata-rata jumlah biji jagung yang rusak pada setiap karung adalah 45.000. Maka kita buat di sini 45.000 dengan simpangan baku 6.000. Nah, maka H1 di sini kita buat di sini rata-rata lebih besar 45.000. Mengapa kita buat lebih besar 45.000? Karena dari 36 karung yang kita beli itu ternyata 50.500 biji jagung itu rusak. Maka lebih besar dari 45.000. Kemudian menentukan taraf nyata alfa 5%. Ini uji satu arah. Jadi dari hipotesa alternatif kita mengetahui apakah uji satu arah atau dua arah. Pada kasus ini termasuk uji satu arah dengan alfa 5%, maka tidak dibagi dua, sehingga langkah berikutnya menentukan arah uji yang ini. Maka kita masukkan data-data di atas ke rumus jet hitung ini, maka didapat di sini rata-rata sampel itu 50.500. Ini yang Anda temukan tadi, sementara penjual mengatakan hanya 45.000 rata-rata populasi. Kemudian simpangan baku 6.000 ini dibagi akar 36 dapat jet hitung 5,5. Maka langkah berikutnya menentukan daerah keputusan. Alfa 5% untuk satu arah 1,64. Ini dari tabel. Sementara yang kita hitung 5,5. 5,5 ini ada pada daerah sebelah kanan jet alfa, yaitu di sebelah kanan yaitu pada daerah penolakan H0. Sehingga kita tentukan keputusan terhitung berada pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0 sehingga diterima H1, yang artinya rata-rata biji jagung yang rusak lebih dari 45.000 biji setiap karung. Ternyata penjual jagung tersebut adalah berbohong. Sebagai latihan, dikatakan rata-rata berat mangga 70 kg dan simpangan baku 7 kg. Kemudian Anda beli mangga sebanyak 45 buah, ternyata rata-rata beratnya 63 kg. Ujilah apakah penjual mangga tersebut pembohong atau tidak dengan alfa 8%. Langkah pertama merumuskan hipotesa. H0 di sini rata-rata 70 kg. Mengapa kita buat di sini 70? Karena inilah rata-rata yang dikatakan oleh penjual mangga. Kemudian H1 6. Kemudian H1 rata-rata lebih kecil 70. Mengapa kita buat lebih kecil 70? Mengapa tidak lebih besar? Karena dari sampel yang kita dapat ternyata mangga itu beratnya 63 kilo, lebih kecil dari 70. Menentukan taraf nyata alfa ini termasuk uji satu arah. Mengapa uji satu arah? Karena dari hipotesa alternatif ini lebih kecil satu arah kiri. Dari tabel untuk alfa 8%, maka didapat batas kritis itu min 1,755. Langkah ketiga menentukan arah uji, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan data-data di atas. Rata-rata sampel itu 63, rata-rata populasi 70, simpangan baku 7, kemudian jumlah mangga 45. Maka didapat di sini jet hitung min 6,73. Maka kita tentukan dari keputusan langkah keempat. Kemudian karena ini uji satu arah kiri, jet alfa itu min 1,755 dari tabel. Kemudian yang kita hitung min 6,73. Maka keputusan kita itu langkah kelima, yaitu terhitung itu berada pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, ditolak. Yang berarti rata-rata berat mangga adalah kurang dari 70 kilo, artinya penjual mangga tersebut adalah bohong. Uji hipotesis beda rata-rata sampel besar. Saya ulangi, sampel besar jika N-nya itu lebih besar dari 30. Ini rumusnya. Jet hitung sama dengan rata-rata sampel pertama dikurang rata-rata sampel yang kedua dibagi akar. Ini simbol daripada varian. Varian populasi pertama
dibagi anggota sampel pertama ditambah varian populasi yang kedua dibagi dengan anggota sampel yang kedua. Langsung kita buat contoh. Seorang pemilik dealer yang menjual dua motor merek A dan merek B berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata jumlah penggunaan bahan bakar dari kedua motor merek A dan merek B. Untuk menguji pendapatnya dilakukan test drive terhadap 80 motor merek A dan 40 motor merek B. Jadi N1 di sini 80, N2 di sini untuk merek B 40. Ternyata motor merek A dapat melaju dengan rata-rata 76 liter dan motor merek B 52 liter untuk Jakarta Surabaya. Jadi rata-rata penggunaan bahan bakar 76 liter untuk merek A, 76 liter untuk merek A, 52 liter untuk merek B. Dengan simpangan baku 46 liter untuk merek A dan 41 liter untuk merek B. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, ujilah pendapat tersebut. Apa pendapat dia? Yang mengatakan tidak ada perbedaan jumlah penggunaan bahan bakar dari motor merek A dan merek B. Maka langkah pertama kita rumuskan hipotesa H0. Rata-rata penggunaan bahan bakar untuk motor merek A dan merek B itu sama. Hipotesa alternatif tidak sama dengan ini, berarti uji dua arah menentukan taraf nyata alfa 5% atau 0,05. Ini uji dua arah. Kemudian menentukan alat uji. Jadi alat uji di sini ini tadi. Nah, kita masukkan data-data di atas. 168 ini rata-rata untuk merek A, kemudian 120 ini rata-rata untuk merek B. Kemudian dapat di sini jet hitung 4,165. Maka kita tentukan dari keputusan min 1,96 ini dari tabel uji dua arah ini. Nah, yang kita hitung 4,165 jatuh pada daerah tolak H0. Langkah berikutnya menentukan keputusan jet hitung berada pada daerah tolak H0, yang artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0 sehingga diterima H1. Artinya bahwa rata-rata penggunaan bahan bakar motor A dan motor B berbeda. Contoh kedua, sebuah pabrik memproduksi dua macam roti merek A dan merek B berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lama daya tahan lama konsumsi kedua merek A dan merek B. Dengan alternatif ada perbedaan. Untuk menguji pendapat tersebut dilakukan percobaan dengan menguji 150 roti merek A dan 120 roti merek B. Kemudian roti merek A dapat bertahan dengan rata-rata 168 jam, sedangkan roti merek B rata-rata bertahan 120 jam. Perhatikan di sini. Jadi di sini rata-rata merek A 168 jam, rata-rata merek B bertahan 120 jam. Masing-masing dengan simpangan baku 85 jam untuk merek A, 90 jam untuk roti merek B. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, ujilah pendapat tersebut. Apa pendapat yang diuji? Yang tadi mengatakan tidak ada perbedaan rata-rata lama daya tahan konsumsi untuk roti merek A dan merek B. Maka langkah pertama merumuskan hipotesa H0. Rata-rata daya tahan roti merek A sama dengan rata-rata roti merek B. Maka H1 di sini rata-rata roti untuk merek A tidak sama dengan rata-rata daya tahan roti merek B. Alfa 5% ini uji dua arah, berarti dibagi dua. Maka menentukan alat uji seperti ini. Kita masukkan angka-angka di atas tadi itu. 76 ini rata-rata roti merek A, kemudian 52 rata-rata daya tahan roti merek B, kemudian varian di sini 4,6 pangkat 2 untuk merek A, 41 untuk merek B dibagi jumlah sampel merek A, roti merek A 80, jumlah sampel merek B 40. Dapat di sini jet hitung 2,9. Maka kita ngambil keputusan 1,96 ini dari tabel untuk alfa tadi 5%, sementara yang kita hitung itu 2,9 jatuh pada daerah penolakan H0.
Maka langkah berikutnya menentukan keputusan. Karena jet hitung itu berada pada daerah tolak H0, yang artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga diterima H1 bahwa daya tahan kedua roti A dan B itu berbeda. Contoh ketiga, seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan merek B berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek A dan B, dengan alternatif ada perbedaan. Untuk menguji pendapatnya dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 buah bola merek A dan 50 buah merek B. Sebagai sampel, ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B selama 987 jam, masing-masing dengan simpangan baku 85 jam dan 92 jam. Dengan menggunakan alfa 5%, ujilah pendapat tersebut. Pendapat apa yang diuji? Pendapat yang mengatakan tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu merek A dan merek B. Langkah pertama, rumuskan hipotesa. H0 di sini rata-rata menyala bola lampu pertama sama bola lampu kedua atau bola lampu B sama. H1 di sini rata-rata menyala bola lampu A dan bola lampu B tidak sama. Kemudian menentukan alfa 5%. Dari hipotesa alternatif ini adalah uji dua arah. Maka alat uji yang digunakan jika dimasukkan angka-angka di atas, rata-rata menyala bola lampu pertama 952, rata-rata menyala bola lampu B 987, dibagi simpangan baku bola lampu A 85 dipangkat 2 varian ini dapat ini. Kemudian nanti ini diolah dapat jet hitung 2,25. Maka kita masuk kepada penentuan daerah keputusan. Untuk alfa 5% uji dua arah 1,96 dari tabel sebagai batas kritis, maka yang kita hitung 2,25 jatuh pada daerah penolakan H0. Maka langkah berikutnya menentukan keputusan. Karena jet hitung berada pada daerah tolak H0, yang artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga diterima H1, yang artinya bahwa daya nyala kedua bola lampu A dan B berbeda. Sebagai latihan, untuk contoh 1, 2, 3 di atas, bagaimana hasil jika taraf nyata 5%, tetapi uji satu arah kanan? Tolong dikerjakan. Uji hipotesis beda proporsi sampel besar. Alat uji yang digunakan rumusnya jet hitung sama dengan proporsi sampel dikurang proporsi sampel yang kedua. Jadi X1 per N1 adalah proporsi sampel pertama, X2 per N2 proporsi sampel yang kedua, dibagi ini. Kemudian kita buat contoh. Anda membuat dua desain seragam yang berbeda. Data menunjukkan terdapat 30 siswa di antara 85 menyukai desain seragam A dan 45 di antara 90 menyukai B. Dengan menggunakan taraf nyata 0,08, dapatkah disimpulkan bahwa desain A kurang diminati dibandingkan desain B? Jadi di sini Anda mengambil siswa 85. Dari 85 ini ternyata 30 siswa menyukai seragam A. Kemudian Anda ambil lagi 90 orang. Dari 90 ini 45 orang diantaranya menyukai desain B. Maka proporsi yang menyukai desain A itu adalah 30 per 85, dan proporsi yang menyukai desain B adalah 45 per 90. Langkah pertama merumuskan hipotesa H0. Proporsi untuk seragam A sama dengan proporsi untuk seragam B. H1 tidak sama dengan, berarti uji dulu. Langkah kedua menentukan taraf nyata, yaitu alfa 8%. Dari nilai Z tabel didapat min 1,405. Menentukan alat uji, tadi alat uji sudah dapat ini. Maka kita memasukkan nilai-nilai data yang tadi 30 per 85 ini proporsi yang menyukai seragam A, 45 per 90 ini proporsi yang menyukai seragam B, dan seterusnya didapat jet hitung di sini min 3,606.
Maka langkah berikutnya kita menentukan daerah keputusan, ya. Jet hitung itu berada pada daerah penolakan H0. Sehingga karena berada pada daerah penolakan H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga terima H1 bahwa desain A kurang diminati dibandingkan dengan desain B. Fenomena Ibu Kota Negara Baru atau IKN memiliki rating di acara TV mencapai 35. Artinya pada waktu yang sama ditonton 35 juta orang. Jadi ini menunjukkan rating paling tinggi. Kemudian sebuah perusahaan kosmetik ingin memasang iklan pada acara tersebut dan ingin mengetahui apakah proporsi remaja dan dewasa sama. Untuk mengetahui hasil tersebut dicari responden per telepon sebanyak 300 remaja dan sebanyak 150 orang menonton acara IKN tersebut. Artinya dari 300 remaja hanya 150 yang nonton acara IKN. Sedangkan responden dewasa sebanyak 400 orang. 350 menonton IKN. Dari jumlah ini berarti lebih banyak dewasa. Maka proporsi remaja yang nonton IKN ini 150 per 300 dan proporsi orang dewasa 350 per 400. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah proporsi remaja dan dewasa sama dengan proporsi remaja dan dewasa sama dalam menonton IKN tersebut. Dari data di atas, proporsi remaja 150 per 300 dan proporsi orang dewasa 350 per 400. Merumuskan hipotesa. H0, proporsi remaja yang nonton IKN sama dengan proporsi dewasa yang nonton IKN. H1 tidak sama dengan. Langkah kedua menentukan taraf nyata alfa 5% atau 0,05 uji dua arah. Menentukan arah uji yang ini. Nah, kita masukkan data-data di atas, maka kita dapat jet hitung itu. Tadi dari 300 remaja, 150 yang nonton acara IKN. Dari 400 orang dewasa, 350 yang nonton. Inilah proporsi orang dewasa, ini proporsi remaja. Maka didapat jet hitung min 10,71. Kemudian menentukan daerah keputusan, ini uji dua arah, alfa 5%, min 1,96 sebagai batas kritis. Nah, jet hitung min 10,71 ada di sebelah kiri, daerah penolakan H0. Maka keputusan, karena jet hitung berada pada daerah tolak H0, artinya tidak cukup bukti untuk menerima H0, sehingga diterima H1 bahwa respon remaja dan dewasa menonton acara IKN tidak sama. Artinya lebih banyak ditonton orang dewasa.